Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam buat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kali ini kita masuk pada firman Tuhan yang saya percaya akan mengubahkan setiap kita. Kali ini kita masuk pada suatu tema yang spesial. Masih di dalam tema tahunan kita 2020, The Year of Emerging Leaders. Tahun munculnya para pemimpin. Dan bulan ini September kita masuk pada yaitu promosi bagi orang-orang untuk jadi pemimpin. Dan saya ambil secara khusus kali ini adalah aktivasi pemimpin muda bagi Kristus. Setiap kita dan banyak orang yang ingin dipromosikan di dalam kehidupan ini. Pengen naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetapi yang perlu kita tahu adalah jangan sampai promosi hanya digerakkan oleh ambisi pribadi. Tapi haruslah yang berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Tuhan. Dan kita lihat bahwa untuk melakukan suatu perubahan memang diperlukan tampilnya para pemimpin-pemimpin dari generasi muda. Makanya Soekarno pernah mengatakan, jika mau mengubah suatu bangsa, ubahlah melalui generasi mudanya. Melalui generasi-generasi yang lebih kuat, generasi yang lebih semangat, generasi muda. Dan tentu saja tidak lepas dari bagaimana kita mengajar mereka. Dan Nelson Mandela mengatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pengetahuan adalah senjata yang ampuh untuk mengubah dunia ini. Tapi tentu saja pengetahuan di dalam Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan, itulah yang akan bisa membuat seseorang berubah menuju keserupaan dengan Kristus. Kita baca firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia, bukan karena kehebatan pribadi. Yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Paulus memberikan contoh bahwa Paulus sebagai teladan mengajar, kemudian dia mau Timotius diajarin dan Timotius juga didampingi oleh yang lain, orang lain yang cakap juga mengajar sehingga pengajaran berkesinambungan. Yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita menjadi prajurit sebagai prajurit Kristus. Ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Prajurit di sini adalah prajurit yang taat kepada atasan dan dikatakan sudah selesai dengan dirinya, tidak memusingkan dirinya lagi karena dia tidak mau mempertahankan hanya gengsi, tetapi dia mau tetap merendahkan hatinya di dalam Tuhan. Yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Juga diminta untuk menjadi seperti olahragawan yang senantiasa berlatih, yang senantiasa kerja secara semangat dan fokus kepada tujuan dan tentu saja taat kepada aturan. Dan yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Juga diibaratkan sebagai seorang petani yang semua kita paham. Seorang petani yang menanam sesuatu tidak akan langsung mendapatkan hasilnya besok harinya. Tetapi dia sabar menunggu
bekerja keras dan sabar menunggu, tidak komplain kok nggak langsung datang hasilnya, karena semuanya pasti melalui suatu proses. Siapapun yang mau jadi pemimpin di dalam Tuhan tentu saja melalui suatu proses, melalui sekolah kehidupan, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba jadi seorang pemimpin, tetapi melalui tahapan-tahapan yang tentu saja mengubahkan dia menuju keserupaan dengan Kristus, karena itu adalah goal kehidupan kita. Dan kalau kali ini secara khusus ditekankan supaya anak-anak muda tampil, supaya generasi muda tampil. Karena semua kita paham bahwa orang muda ada ibarat seperti seorang yang sangat kuat. Orang muda ibarat orang yang mempunyai stamina yang sangat tinggi. Orang muda ibarat orang yang tahan bekerja keras meskipun overtime. Makanya Paulus mengatakan, memerintahkan kepada Timotius, jadilah kuat, kan kamu masih muda, jadilah kuat, kata Paulus. Kalau kita ingat, bahkan Daud menggambarkan kekuatan seorang muda laksana kekuatan burung Raja Wali. Yang dia katakan dalam Mazmur 103 ayat yang kelima. Laksana burung Raja Wali. Wow, luar biasa. Artinya adalah kalau orang muda adalah orang-orang yang never give up. Orang muda adalah orang-orang yang senantiasa siap berjuang. Poin yang pertama yang mau saya katakan adalah dari Yohanes 1 ayat 16 dan juga seperti apa yang dikatakan dalam bacaan Alkitab kita di awal tadi. Yohanes 1 ayat 16 mengatakan demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saya tekankan sekali lagi, hanya karena kasih karunia. Saya hidup karena kasih karunia. Saudara hidup karena kasih karunia. Kita mendengar firman Allah yang hidup pada saat ini hanya karena kasih karunia. Wow, hati saya bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 75 ayat 6-7 mengatakan demikian. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Bukan. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi poin yang pertama saya katakan, promosi memimpin adalah anugerah Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang dipromosi dengan intrik pribadi yang dia lakukan. Ada orang dipromosi karena dunia ini mau menyalahgunakan dia. Ada orang dipromosi karena dia malah datang kepada setan menyembah, memberikan sesajen supaya dia mendapatkan sesuatu penghasilan, supaya dia mendapatkan promosi. Jangan sampai Anda jadi pemimpin dengan menggunakan intrik pribadi. Jangan menggunakan apa yang ada di dunia ini. Jangan menggunakan kejahatan dan jangan menggunakan kekuatan setan. Tapi saya katakan promosi memimpin adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak akan ada yang menutupnya. Jadi saudara, percayakan kepada Tuhan. Dan yang mendapat promosi, saya katakan tidak semua orang. Yang mendapat promosi adalah orang yang masuk dalam bilangan murid. Makanya kalau kita dimuridkan berarti menuju karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Pastikan promosi memimpin yang kita peroleh adalah anugerah dari Tuhan. Dan juga pahami promosi memimpin ini jangan persempit hanya dalam suatu jabatan. Saya tahu bahwa jabatan juga mempunyai suatu makna kepemimpinan. Tetapi lebih dari situ, apapun posisimu, saya nggak ada urusan. Kalaupun engkau mungkin pada posisi struktur yang paling rendah di tempatmu bekerja, tapi engkau berdampak. Engkau menunjukkan karakter Kristus dalam hidupmu. Engkau menunjukkan kejujuran. Engkau menjadi teladan. Maka sebetulnya engkau jadi pemimpin di sana. Itu yang Tuhan mau. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Menjadi kepala di sini membuat arah. Tapi arah yang benar.
arah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai gunakan hal-hal yang tidak etis. Jangan sampai gunakan hal-hal yang menyimpang dari hukum hanya gara-gara ambisimu untuk meraih suatu posisi, untuk meraih suatu keuntungan, untuk meraih suatu keunggulan. Karena promosi memimpin adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kalau engkau memimpin, syukuri. Karena kalau itu anugerah dari Tuhan, mungkin orang lain berusaha mendiskreditkan engkau. Mungkin orang lain berusaha menjelek-jelekkan engkau. Tapi Tuhan bisa pakai. Itu menjadi alat untuk promosi bagimu. Tuhan bisa pakai. Itu menjadi alat untuk membuat engkau jadi dikenal orang sebagai seorang yang berkarakter. Jadi jangan takut. Badai boleh ada. Penjahat boleh ada, musuh boleh ada, tapi bersama dengan Tuhan, engkau lebih daripada pemenang. Yang kedua, saya ambil dari 2 Timotius 2 yang tadi, saya ambil yang ayat yang kedua. Dikatakan demikian, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, kata Paulus, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi, kalau kita diajar, bukan supaya hanya kita yang tahu. Makanya poin yang kedua saya katakan mata rantai kepemimpinan. Mata rantai kepemimpinan ini artinya jangan sampai mandek di tengah. Apa yang kita peroleh, apa yang kita pelajari dari Tuhan, dari orang-orang yang Tuhan pakai sebagai bapa rohani kita, sebagai mentor kita. Kemudian kita ajarkan dan kita impartasikan kepada yang lain. Tapi yang saya maksud bukan berhenti sekedar ilmu. Yang saya maksud adalah keteladanan kehidupan. Supaya dimanapun kita berada, hidup kita membawa perubahan kepada yang lain. Dan kalau Anda adalah sebagai seorang pemimpin, katakan pemimpin struktural. Jangan menjadi orang yang takut tersaingi. Jangan menjadi orang yang tidak mempunyai rasa aman. Sehingga Anda menutup pintu tidak mau berbagi dengan apa yang Anda tahu. Saya siap membagikan apa yang bisa saya peroleh kepada orang lain yang memang mau belajar. Karena saya tahu setiap manusia harus belajar satu dengan yang lain. Kadang saya mendapat pelajaran dari orang, kadang orang memberikan pelajaran kepada saya. Itu yang disebut dengan open mind, open heart. Kita buka pikiran kita buka hati kita belajar dari manapun. Kadang-kadang orang lebih muda, kita belajar dari mereka. Saya belajar dari orang-orang yang lebih muda, teman-teman kami sepelayanan banyak yang menginspirasi saya, bahkan mungkin masih anak SMA. Anak saya pun memberikan inspirasi bagi saya mau belajar. Dari manapun saya mau belajar dan orang yang tidak mau belajar tidak akan lagi berkembang. Nah kalau kita lihat Paulus, mata rantai kepemimpinan yang tidak putus dia buat. Dan ini memungkinkan estafet kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Karena kepemimpinan tanpa penerus, apapun hasil yang diperoleh sebetulnya bukan kepemimpinan yang berhasil. Kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang mempunyai penerus. Pemimpin muda dapat dilatih dalam pengembangan kepemimpinan dengan memberinya kesempatan memuridkan. Jadi dalam memimpin, berikan kesempatan kepada orang-orang yang kita pimpin supaya mereka juga praktek melakukan kepemimpinan dan kasih ruang kalaupun mereka berbuat kesalahan. Dikala mereka berbuat kesalahan, maka sampaikanlah sesuatu yang memberikan perbaikan. Dan saya percaya pengalaman seseorang dari suatu kesalahan akan membuat dia menjadi lebih baik. Saya juga sering melakukan kesalahan di dalam kepemimpinan yang saya jalankan. Apakah dalam penggembalaan, apakah dalam kepemimpinan dalam pekerjaan saya juga sering melakukan kesalahan. Tetapi dikala saya salah dan diingatkan oleh tim saya, apakah itu tim yang saya pimpin, saya katakan, oh thank you.
Saya nggak mau tersinggung karena diingatkan. Justru saya bilang kepada teman-teman saya, ingatkan saya. Karena saya bukan orang yang sempurna. Jadi kalau saya diingatkan, bagi saya itu adalah untuk perbaikan kepada saya. Makanya mata rantai kepemimpinan yang tidak putus ini kita lihat. Paulus memuridkan Timotius. Lalu Timotius melatih. Selanjutnya orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar, mereka semua dilatih. Dan juga orang lain juga dilatih. Jadi itulah yang terus menerus sehingga mata rantai kepemimpinan ini tidak putus. Karena kita mau memuridkan orang-orang yang ada dalam generasi selanjutnya. Dan membuat mereka menjadi teman sekerja kita. Bersama-sama melakukan pelayanan, bersama-sama melakukan pekerjaan, bersama-sama melakukan kepemimpinan. Makanya sebetulnya kalau kita sendiri tidak akan bisa berbuat maksimal. Tapi dikala kita berkolaborasi akan maksimal. Dan Anda tahu zaman sekarang ini sering kita dengar bahwa zaman sekarang bukan zaman sekedar kompetisi. Tapi zaman kolaborasi. Anda bisa lihat banyak di YouTube. Para YouTuber juga melakukan kolaborasi. Harusnya pelayanan kita juga harus ada dalam kolaborasi. Dan kita tahu semua adalah tubuh Kristus. Semua punya kekhasan. Tetapi kalau yang kita lakukan adalah sesuai dengan kekuatan dan talenta yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya ada destiny bagi setiap orang. Ada destiny bagi setiap gereja sebagai tubuh Kristus. Dan semua ini harus bahu-membahu, tolong-menolong sehingga kerajaan Allah diperluas. Kemudian yang ketiga saya ambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda. Jangan merasa tidak bisa apa-apa. Lalu jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi yang menjadi teladan tidak harus orang yang sudah usianya lanjut. Enggak. Orang muda pun diminta firman ini jadi teladan. Bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, bagaimana engkau berkomunikasi, bagaimana engkau mengucapkan sesuatu, dalam tingkah lakumu, bagaimana engkau berekspresi dalam melakukan pekerjaanmu, dalam kasihmu, apa yang mendasari komunikasimu, relationshipmu dengan yang lain. Apakah didasari oleh kasih, love, atau didasari oleh nafsu, ambisi. Dalam kesetiaanmu, anak-anak Tuhan haruslah orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada panggilan. Dan dalam kesucianmu, jaga kekudusan, jaga kesucian. Jadi pemimpin muda yang berkarakter itulah yang saya ambil jadi butir yang ketiga. Karena apa? Karena kita diciptakan sebetulnya untuk menjadi seperti Kristus. I was created to become like Christ. Christ likeness adalah goal dari kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang berkarakter. Berkarakter baik adalah orang-orang yang tahu menjaga pola pikirnya, pola rasanya, pola komunikasinya, pola tindaknya. Itu semua harus dijaga. Jangan sampai menjadi orang yang menyebalkan bagi orang lain. Dan pemimpin muda yang berkarakter ini akan menjadi jawaban untuk bangsa dan negara ini, bahkan untuk dunia ini. Paulus memberikan contoh kepada Timotius untuk melayani melalui kehidupan dari prajurit, kehidupan dari olahragawan, kehidupan dari petani. Itu semua berkarakter. Anda tahu seorang prajurit,
Seorang prajurit menggambarkan tentang kesiapan menerima perintah dari komandan. Seorang yang mempunyai otoritas adalah seorang yang hidup di bawah otoritas. Dan kita adalah prajurit Kristus. Ada perintah, laksanakan dengan tidak bersungut. Seorang prajurit adalah seorang yang punya komitmen. Seorang yang punya komitmen adalah seorang yang berkata, no turning back. Dan kemudian yang ketiga adalah petani sabar menantikan hasil dari yang telah dikerjakannya. Jadi seorang petani adalah seorang yang siap bekerja keras. Siapkah Anda bekerja keras? Jangan katakan bekerja keras itu adalah kutuk. Bukan. Firman Tuhan katakan memang kita harus bekerja keras. Saya tahu kita bekerja keras juga bekerja smart, bekerja cerdas. Yes, karena ada hikmat Tuhan dalam kita. Dan kesabaran berarti satu poinnya di sana. Saya katakan bahwa kesabaran adalah suatu ilmu yang sangat tinggi. Saya nggak tahu kalau di ilmu karate itu termasuk ilmu keberapa saking tingginya. Tapi yang saya mau katakan adalah kesabaran adalah pelajaran yang harus kita pelajari setiap hari. Harus kita latih setiap saat. Dan ujian kesabaran tidak minta izin dulu. Oke, kamu sabar ya, aku mau uji. Enggak. Ujian kesabaran tidak terjadwal. Tiba-tiba engkau disakiti orang lain. Tiba-tiba engkau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Mana kesabaranmu? Ujian kesabaran datang tanpa terjadwal dan tiba-tiba. Dan kita nggak tahu kapan bisa datang. Dan sekolah kesabaran adalah sekolah seumur hidup. Makanya kalau Paulus mengatakan di sini, sebagai petani yang harus sabar tentu saja, maka kesabaran adalah sesuatu yang harus kita miliki. Itulah yang berkarakter. Kita sudah melihat bahwa aktivasi pemimpin muda bagi Kristus adalah sesuatu yang penting. Karena kita mau kepemimpinan yang berkelanjutan. Supaya generasi yang takut akan Tuhan terus terjadi dari setiap pergantian generasi. Dan karena itu kita harus paham bahwa promosi memimpin adalah anugerah dari Tuhan. Bukan ambisi pribadi. Bukan yang dicari dengan cara yang sesat dan menggunakan setan. Bukan, tetapi anugerah dari Tuhan. Dan kita tahu yang kedua adalah harus ada mata rantai kepemimpinan yang berkesinambungan supaya dari generasi ke generasi muncul para pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga adalah pemimpin muda yang berkarakter. Itulah yang seharusnya muncul dalam generasi ini. Karena kita tahu anak-anak Tuhan haruslah orang-orang yang berkarakter, karakter seperti Kristus dalam kehidupannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.